ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Yang saya hormati dan ta'zimi Ketua Senat Romo Kiai Abdullah Kafabihi Mahrus. Oh, bukan Kafabihi Syahida ya. Barusan saya tabarukan kepada beliau untuk mengambil sanad keilmuan beliau. Jadi saya sudah sah jadi murid Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya termasuk santri Lirboyo. Diterima nggak Pak Kiai? Alhamdulillah ya. Kita satu angkatan Gus. Ini sudah lama saya pengen mampir. Cuma eventnya baru sekarang ya. Alhamdulillah. Dulu malah mampirnya ke Kewagian. Diketawain sama sahabat saya itu. Kiai Zainal Mutakin gitu. Kita manggilnya kalau di pesantren kayak kayak manggil orang Cina, coy ya. Mana dia nih? Yang nanti malam ke tempat pesantren beliau ya, insyaallah. Tema kita sangat penting sekali tentang peran pesantren ya. Dan ini nikmat untuk negeri ini. Apa itu? Tidak ada di belahan dunia manapun suatu budaya sehebat budaya yang muncul di negeri ini, yaitu pesantren. Hatta Mesir nggak punya pesantren, Saudi nggak punya pesantren, Yaman baru belakangan Al Habib Omar buat Darul Mustafa. Itu angkatan pertamanya Habib Munzir, Habib Jindan, kawan saya Ustadz Idris Palembang. Ada lagi Kiai Romli di Mampang, Jakarta. Kebetulan saya sepengajian dengan beliau. Dulu kami talaki kepada ulama Suriah. Di situ saya tahu, oh mereka ini rij awal ya, generasi awal daripada Darul Mustafa Tarim. Jadi Habib Umar pun terinspirasi banyak dari negeri ini. Meskipun secara keilmuan dan akhlak kita banyak teristifadah dari beliau. Ngambil faedah dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Ya, mata Allah fi hayati wa hafizahullah ta'ala. Amin. Dan gak usah merasa keder ya. Sanad ulama Indonesia, khususnya Lirboyo ini salah satu sanad yang diperhitungkan. Ya. Apalagi yang tadi kita canda-candain. Satu program namanya cari-cari masalah. Bahsul Masail. Ini termasuk yang tren di dunia keilmuan pesantren dan bisa menyelesaikan banyak masalah dulu. Maka nanti dengan adanya launching ini saya berharap pembahasannya tidak lagi pembahasan 2 abad yang lalu, tapi pembahasannya yang ada sekarang. Kenapa? Kitab-kitab hasyiah dulu itu ditulis untuk menjawab persoalan di zamannya. Maulana al-Imam Zakaria al-Ansari, beliau musnid kabir, semua mazhab ada di tangannya, semua thariqat ada di zamannya, semua manhaj ada pada beliau, semua jalur qiraat ada di beliau. Beliau nulis hasyiah untuk zamannya. Nulis hasyiah fikih untuk zamannya. Untuk zaman sekarang kita perlu membuat hasyiah baru. Persoalan sekarang sudah tambah banyak. Ada persoalan lama yang muncul kembali. Tadi doa yang dipakai oleh Romo Kiai, doa tawasul kan, oleh kelompok sebelah kan apa? Kelompok minhum. Nah, istilahnya orang sini ya. Kalau minhum gimana? Ya Muhammad, inni atawajjahu ilaika ila rabbi fashfa' fiyya. Ini kan hadis Imam Tirmizi. Oleh mereka dikatakan bahwa tawassul itu hanya boleh lil hadir wal hayy, bagi yang hadir di depan dan dia hidup.
Hidup doang nggak cukup, kalau jaraknya jauh itu syirik. Dan yang parahnya disebut asyirk al-akbar. Soleh Fauzan kitabnya diajarkan di pesantren modern. Ya, Albani kitabnya tawasul disebarkan di mana-mana. Yang mengkhawatirkan ini kitab Syekh Soleh Fauzan karena diajarkan atas nama pesantren modern. Coba antum tanya deh, ya, sama pesantren modern masih belajar kitab itu enggak? Dan di situ ditulis asyirk al-akbar. Gimana tuh? Tawasul itu syirik besar. Berarti pelakunya apa? Musyrik. Wal musyrikun minal kafirin. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa orang-orang kafir itu ada dua, ahlul kitab yang ingkar dan yang kedua musyrik. Itu dia nggak mikir dulu ya. Kalau ini bab khilafiyah. Itu level alamahnya coba. Alamah Dr. Soleh Fauzan begitu pemahamannya. Al-Muhaddis Al-Kabir Syekh Albani begitu pemahamannya. Maka kita beruntung jadi Ahlus Sunnah, kita gak gampang mensyirik-syirikan orang. Dada kita terlalu luas, benar gak? Saking luasnya jadi melas. Nah, ini saya mulai dari awal. Tadi itu pemanasan aja. Ya, biasa. Orang asu aja kalau bahas tawasul langsung hot kepalanya. Ini pelan-pelan dari awal ya. Negeri ini paling senang ngimpor barang dan ngimpor pemikiran. Makanya baju-baju kita ngimpor. Padahal kita punya batik yang bagus ya enggak? Sarung tuh. Sarungnya Gus tuh itu kayaknya buatan sini juga tuh ya. Ada sarung macam-macam. Kita punya yang unik. Dan harga sarung itu kadang lebih mahal daripada celana ente tuh. Ya, jadi jangan dibilang dulu orang pakai sarung kere enggak, tapi maaf hari ini karena saya harus terbang jadi pakai celana biar enggak copot sarungnya. Aslinya sarungan juga ya. Kita ini suka ngimpor pemikiran. Coba lihat. Muncul Ikhwanul Muslimin. Masuk ke kampus-kampus, infiltrasi dengan lembaga dakwah. Makanya teman-teman yang aktivis dakwah harus betul-betul memperhatikan lembaga dakwahnya, kurikulum kajiannya arahnya kemana. Ikhwan Muslimin atau kelompok yang kedua yang juga diimpor, itu kelompok Wahabiyah. Mereka nggak mau disebut Wahabiyah kata Pak Kiai. Pak Kiai ternyata melirik juga ya. Kirain kita doang yang muda-muda. Mereka menyebut dirinya Salafiyah. Nah ini akan ambigu. Karena pesantren kita disebut salaf juga. Tapi salaf yang kita maksud itu lawan dari al-hadis modern. Salaf artinya tradisional, sederhana, qanaah dan segala macamnya. Kemudian ada lagi Hizbut Tahrir. Benar nggak? Kita nggak anti kok dengan semua ini, cuma kita punya kritik. Boleh nggak mengkritik? Ya, tapi kata mereka kalau ngeritik kita boleh, ngeritik mereka nggak boleh. Jadi saya mengkritik Albani di depan pengikutnya, ngamuk-ngamuk semua. Lalu saya tanya, Albani biyun am ahadun au syakhsun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang nabi atau umat? Pembahas. Oh dia seorang umat, dia boleh dikritik dong. Nabi Muhammad yang nggak boleh dikritik ya, Romo Kiainya boleh dikritik. Tapi santrinya nggak berani. Itu kita kritik. Dan dulu guru kita Syekhna Ali Mustafa Yaqub beliau mengatakan, ini kelompok ekstrim ini, seandainya mau mereka akan ja'alu al-Albaniya nabiyan. Seandainya mereka mau, mereka akan bersikap memperlakukan Albani seperti nabi. Begitu beliau gergetannya. Padahal guru saya itu murid Syekh bin Bas. Guru saya itu murid Syekh bin Bas pakai. Tadi tuduhlah kami ini separuh-separuh Wahabi kan. Ya salam. Itu gak benar ya. Kiai kami steril dari Wahabi ya. Alhamdulillah. Cuma agak kencang dikit ya. Mutasyaddid. Ahlus sunnah mutasyaddid.
Apalagi yang sering diimpor, ada lagi jemaah tabligh. Itu masih bagus. Jemaah tabligh ini didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, seorang muhaddis ahli sana, diteruskan oleh muridnya Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ini muhaddis mursyid 3 thariqah. Maka sekarang di Madiun, Tomboro ini dulu pesantren thariqatnya Idrisiyah, NU juga, Nahdiyin, Aswaja. Ketika ketemu pola-pola jemaat tabligh, mereka kemudian mengadopsi. Dulu ada al-mursyidnya namanya Kiai Huzairan ya. Itu juga orang alim. Bernaqsyabandi tidak pernah khuruj fi sabilillah seperti jemaat tabligh, tapi beliau setiap hari khuruj di pesantrennya. Ya, Kiai saya, Kiai Ali Mustafa Yakub, didatangin oleh anak muda. Jadi mereka itu ada namanya tashkil. Tashkil itu mendakwahi orang supaya ikut khuruj. Anak muda ini lupa kalau ketemu Kiai minta doa. Saya kan pernah khuruj juga. Kan pengen tahu ya enggak? Pengen tahu nih akidahnya apa, manhajnya apa. Ternyata anak muda ini lagi jos, namanya lagi semangat. Ada bahasa Jawanya enggak tuh? Semangatnya berlebih, itu bahasa Jawanya apa? Kalau kita nyebutnya lagi jos, Reginas, kirain Rengginang. Apa kata dia, Pak Kiai? Ya, kenapa Ananda? Khuruj lah. Maksudnya khuruj apa? Khuruj lah sama kita, Pak Kiai ini sudah enak di pesantren. Khuruj lah dakwah sama kita, ngajar umat. Apa jawaban Kiai? Saya khuruj setiap hari nak. No, lihat tuh tempat jauhlah saya. Jauhlah ini tempat kelilingnya. Dari rumah, bahkan rumahnya itu sudah tempat khuruj. Ada tamu banyak datang, nggak berhenti-berhenti, kemudian ngajar, begitulah terus muter. Itu kiai saya baru aktif keluar-keluar, itu setelah santri ada yang bisa menggantikan beliau. Tadinya beliau main cuma sendiri atau berdua sama beberapa ustadz. Gak kayak saya yang hampir setiap minggu keluar ini. Jadi kita emang suka mengadopsi pemikiran. Nah, ada satu yang mirip dengan Ahlus Sunnah. Emang Ahlus Sunnah itu didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Beliau orang Habasyah, hijrah ke Libanon, lalu membuat pergerakan di sana, pergerakan anti Wahabi. Cuma yang dilibas oleh beliau ini tidak hanya Wahabi, Imam Ghazali aja dikritisi. Syekh Al-Buti pun ditahzir, tahu tahzir ya, di warning, oh ini sesatnya. Syekh Wahbah Zuhaili pun polemik, dulu pernah tinggal di Suriah beliau, kemudian pindah ke Libanon. Di Libanon, beliau seorang Syafi'i, Asy'ari dan berthariqat Rifa'iyah. Cuma sayangnya mengkritisi ulama tidak pada tempatnya. Namun jasa beliau dalam mengkritisi Wahabi, Salafi, terutama karya-karya Ibnu Taimiyah, ini perlu jadi pegangan. Ini boleh dijadikan rujukan nih nanti Gus Ahmad ya, yaitu Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibnu Taimiyah. Coba diulang judulnya. Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibnu Taimiyah. Itu bacaan saya dari 2004. 2004 kita baca itu. Ajib sekali, itu kitab ditulis sebelum Google ada. Sebelum aplikasi kitab ada, dan beliau merujuk ke kitab-kitab manuskrip. Masih tulisan tangan. Di situ beliau menemukan keganjilan akidah dan pemahaman Ibnu Taimiyah. Salah satu yang aneh dari Ibnu Taimiyah apa? Qauluhu annal anbiya yartakibuna as-saghair dunal kaba'ir. Nah ini kan bahaya. Dia meyakini bahwa para nabi itu berdosa kecil, tapi bukan dosa besar. Bahaya nggak? Ada qaulun khatir. Itu sangat berbahaya. Ya. Nah, ini pun diimpor nih. Nah, Ibnu Taimiyah ini kan punya gelar yang menarik, Syekhul Islam. Syekh Abdullah Harari
dia mengkritisi Ibnu Taimiyah sampai kepada penilaian Ibnu Taimiyah itu mujassimah. Mujassim dalam pemikiran beliau itu sudah masuk ke kufur, tapi bukan murtad, kufur aja. Qaulnya qaul kufur ya. Maka Syekh Abdullah Harari dan murid-muridnya mengeluarkan kitab judulnya At-Tahdzir Asy-Syar'i Al-Wajib. Nah, ini agak saklek nih kitab. Ya. Di situ beliau mengatakan Sayyid Muhammad, ya, guru beliau juga nih, ketemu ya pakai dapat ijazah juga. Berarti sanadnya nyambung juga kan sono. Abuya Sayyid Muhammad itu nulis kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Itu boleh jadi rujukan untuk kajian kalamiahnya nanti. Beliau menyebut Taimiyah dengan gelar Syekhul Islam. Datanglah muridnya Syekh Abdullah Harari, Syekh Salim Alwan namanya, di Australia. Apa kata dia? Ini apa-apaan ini? Orang sesat disebut Syekhul Islam. Maka Abuya Said Muhammad sempat direndahkan oleh murid Abdullah Harari. Gitu. Nah, model-model inilah yang kemudian diadopsi oleh sebagian pergerakan aswaja di tanah air. Makanya ada beberapa anak-anak muda aswaja berani ngritisi kiai-kiai sepuh dengan cara yang menurut saya tidak sopan. Karena pengaruh kitab ini. Gitu ya. Antum tahu Al-Buti kan? Tahu Wahbah Zuhaili? Dihabisin itu. Tahu Imam Ghazali? Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Romo Kiai. Ternyata pura-pura nggak tahu kalau Imam Ghazali punya mursyid. Mursyidnya siapa? Gitu. Tadi saya ngobrol dengan beliau. Mursyid Imam Ghazali namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Fa-nya itu pakai alif. Farmadi. Di beberapa kitab ditulis Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini ahli zikir khafi, Ismul Jalalah, disebut Allah. Itulah yang disebutkan dalam Ihya dan kitab kecil Kimia Us-Sa'adah. Di situ ada zikir Ismul Jalalah. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Maqsad Al-Asna bahwa beliau mentalakikan Al-Asma Al-Husna dari Abu Ali Al-Farmadi. Ya. Imam Ghazali yang dahsyat ini pun tidak lepas dari kritik Abdullah Al-Harari. Nah, maksud saya begini, teman-teman semua, aswaja kita sanadnya sudah jelas. Maka jangan kemudian nyerempet kritiknya, jangan kemudian malah membunuh, mengkritisi, menjadi benalu di dalam Ahlus Sunnah sendiri, bikin gak maju-maju ntar. Ya. Lawan kita jelas kelompok yang mutatarrifun, yang ekstrim. Jangan sampai kita saling bantah-membantah sesama ahlus sunnah, habis cuma untuk bahas itu. Dan yang paling parah adalah bab politik. Nah, ini nanti akan banyak ahlus sunnah di akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, bertasawuf, baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, mungkin berthariqah. Tapi pergerakan politiknya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah. Kata yang disinggung oleh Gus Ahmad. Ya. Kalau baca kitab Tohawi, kitab Imam Asy'ari, kitab Imam Ahlus Sunnah, apa ajarannya? Ya. Kita diperintahkan an-nad'uwa li umara'ina atau li wulati umurina. Wa in jaru, kami diperintahkan untuk mendoakan para pemimpin meskipun mereka menyakiti kita. Ini ditulis juga oleh Imam Sufi Abdul Wahab Sya'rani dalam Al-Minan Al-Kubra, kemudian juga dalam Al-Bahrul Mawrud dengan lafaz yang berbeda-beda ya. Intinya mendoakan pemimpin itu sama dengan mendoakan rakyat. Jadi kita nggak ada urusan dengan saya beda ideologi dengan dia, bukan itu. Tujuan kita maslahat. Nah, itulah pembukaan saya ketika ngisi kajian di Kemenak kemarin. Ceramahi presiden dan wakil presiden kan.
Saya jujur dan saya katakan saya nggak nyoblos Anda. Tapi saya malu kepada orang yang saya coblos. Kok dia bisa legowo, Salamatus Sodor, Ar-Razi, yang katanya ngajar kitab, tapi nggak bisa legowo. Jangan-jangan yang nggak benar kita. Nah, itu yang kemudian jadi catatan diri saya sendiri, ya. Tapi banyak yang nggak senang juga dengan kata-kata saya itu, ya. Dikira saya menjilat pemerintah, ya sorry. Saya datang ke sana karena perintah guru. Gak akan saya terima kalau nggak perintah guru. Ya. Baik, ini poin terpentingnya. Jadi orang-orang kita suka ngadopsi, suka impor. Nah, saya mau kasih tahu ke saya diri sendiri dan kita semua bahwa keislaman negeri ini sebenarnya juga berasal dari sana. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ngadopsi. Setelah diimpor dari sana, lalu kemudian dipribumikan, menjadilah seperti Aswaja yang kita lihat hari ini. Jadi sudah banyak yang dibenerin. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Bahyai Wahab Hasbullah, termasuk Bahyai Mahrus, ya, ngambil ilmunya kan ke sana juga. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya sanad ke ulama-ulama Mekah sangat banyak sekali. Ya, saya juga mengkoleksi beberapa. Misalnya beliau ngambil daripada murid-murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan murid Said Bakri Syata. Begitu juga ulama Nusantara yang ada di sana, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Itu nanti nyambung semua kepada jalur ulama Timur Tengah. Jadi kalau orang bilang di Mekah nggak ada begitu, kita tanya dulu Mekah tahun berapa, ya kan? Di Mekah nggak ada kunut, gampang itu Mekah tahun berapa bro? Ya, di Mekah nggak ada tahlilan, tunggu dulu tahlilannya tahun berapa tuh? Nggak ada tawasulan, kapan? Nggak ada maulidan, iya Mekah setelah dikuasai Wahabi. Ini yang salah banyak orang dikira 1924, enggak? Wahabi resmi berkuasa 1933. Itu penyatuan Hijaz dengan Suud. Najd 1933. Beri bentar lagi 100 tahun nih. Biasanya sebelum 100 tahun akan ada perubahan. Siapa tahu pertuhan itu bersumber dari negeri kita. Amin ya Rabbal. Nih, aneh mau tanya sama antum nih. Di Mekah udah gak ada maulid kan? Thariqat gak boleh diajar di sana. Ya, mazhab-mazhab yang diajar di sana cuma beberapa, mazhab mereka aja, kecuali di kelas-kelas kampus. Tapi di negeri ini masih ada nggak? Maulidan ada di sini, tarekatan ada di sini, mazhab-mazhab masih ada di sini. Ya, benar. Serius. Dalailan ada di sini nggak? Jadi dulu yang diamalkan ulama Madinah, Mekah, udah diamalkan oleh orang Nusantara hari ini. Dan yang paling terbuka mengamalkannya, mengembangkannya itu pesantren-pesantren. Maka kita perlu bangga menjadi bagian pesantren. Karena pesantren gak ditutup kan? Pesantren ditutup gak? Semua sekolah ditutup di Jakarta. Pesantren tidak pernah ditutup. Semoga ini sir nubuat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bagian terakhir yang mau saya sampaikan, suatu kebenaran jika tidak dikemas dengan cara yang benar dan menarik, tidak akan dilirik. Ini paling penting nih, mumpung yang megangnya anak muda, ya enggak? Yang kita yakini ini benar enggak? Yang kita amalkan ini benar nggak? Ya, maka kita harus buat packaging, dibungkus dengan cara yang bisa diterima orang. Sekarang orang lebih banyak nonton TV atau megang handphone. Maka muka Gus Ahmad harus muncul di YouTube. Ya, bukan karena pengen viral, tugas ke Ahlus Sunnahan. Kalau pengen viral, antum hancur duluan. Karena hubbus syuhrah itu halak. Ya.
cinta viral itu bagian dari kebinasaan. Ya dullu ala maradil qalb, menunjukkan penyakit kolbunya berbahaya. Ya, karena hubus syuhrah itu minar riya. Orang cinta viral itu tanda riya. Ya. Jadi santri kalau cinta viral, waduh belajar thariqat lah. Imam Ghazali, orang alim, kitab beliau, kitab fikihnya setebal ini, ada kemudian yang lebih tebal lagi. Sudah mujtahid mutlak itu ukurannya. Nulis kitab kalam berjilid-jilid, nulis kitab falsafah yang sangat ajib, tahafud falasifah, maqasid falasifah, tapi beliau masih bermursyid, masih berguru. Jadi thariqah beliau enggak hanya cuma seperti yang kita bayangkan selama ini, enggak. Thariqah beliau at-ta'lim wal amal bihi. Wal amal bihi itu jalurnya thariqah. Ya. Saya sering nanya, ilmu itu dari kitab atau dari kolbu? Min kitabin au min qalbin. Sama-sama ba belakangnya, depannya sama-sama mirip-mirip qaf dan ka. Ilmu dari mana? Dari kitab atau dari kolbu? Beneran. Nanti cek ya, antum mengajar nggak buka kitab? Bisa nggak? Atau baca matan nggak baca syarah, bisa nggak? Cek kolbu loh. Kalau ngaco, gelisah berarti belum. Jadi hasyiah itu hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang ilmunya yastanid ilal mazahir, baru kepada marojek yang zahir. Kalau antum makomnya sudah makom samadiyah, Allahus Samad, itu langsung bisa min ladun hakimin alim. Langsung ngambil ya, ngedownload. Coba, masa Ustadz Kiai mau ceramah buka rujukannya dari Google? Katanya anti Yahudi, ya enggak? Benar enggak? Lucu enggak Gus? Kayak gitu fenomena sekarang nih Romo Kiai. Ustadz Kiai mau ceramah bukanya Google. Katanya anti Amerika. Ya, handphonenya handphone Cino. Lengkap sudah ya. Kalau benar-benar kiai dekat kepada Allah, tanya langsung dong ke Allah, ya enggak? Katanya dekat ke Allah. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Allah wa yu'allimukumullah. Allah langsung ngajarin kamu. Tapi asbabnya wattaqullah. Wattaqullah itu fit ta'allum wa ta'lim. Kalau udah ngaji, udah bersanad, diamalkan ilmu yang diberikan guru, itulah yang sering kita baca dari masyayikh kita. Hadis Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Man amila bima alima, allamahullahu ilman ma lam ya'lam. Itu bukan laduni, itu namanya futuhi. Laduni tanpa perlu belajar. Jadi antum dapat futuh itu udah hebat. Separuh lagi langsung jadi wali. Kalau futuh biasa itu wali am. Kalau wali khas, dia merenung sebentar, ilmunya langsung kemudian memancar. Karena dia dekat sekali dengan Allah yang maha alim. Allah dekat atau jauh? Beneran, berasa gak? Serius? Ayo nanya sama Allah, bisa gak? Berarti belum. Gak usah sama Allah dulu, kita sama kolbu aja masih terhijab. Kan Allah sendiri yang yahulu bainal mar'i wa nafsi. Kita ini masih terhijab sama diri kita sendiri. Apalagi dengan Allah. Hijabnya nafsi itu. Ego. Merasa pinter. Jadi antum kalau mau ngajar nih, mau diskusi, merasa pinter sedikit saja, langsung Allah tidak akan teteskan nur dalam kolbu. Maka bahsul masail kita harus ada nuansa kerohaniannya. Sebelum diskusi, tawajuh dulu lah, tawasul dulu ya. Ini kan pas bahsul masalah panas tuh, tutup lagi nanti dengan istighfar. Karena jidal itu masya Allah, ya, yuksil qalb, mengeraskan kolbu.
wa in kunta haqqan wa in kunta musiban, ya, mengeraskan kolbu walaupun kita benar. Ini beratnya. Maka saya berharap launching ini nanti, kalau pakai kamera ini terlalu canggih, ribet kali bagi sebagian orang, pakai handphone yang agak mahalan dikit, harga-harga 5 juta ke atas. Yang antum nikmati dari YouTube itu hasil dari handphone 5 jutaan ke atas itu. Serius. Ini kebetulan hari ini timnya lagi gak ikut, ya, karena saya bawa keluarga, ya. Biasanya ada 2 orang yang ikut. Pakai handphone aja. Hasilnya jelas kan? Jelas. Tinggal modal mic, akun YouTube, wajibkan semua santri subscribe. Ya, kalau udah 1000 langsung bisa live. Tapi jangan kemudian bunuh diri sendiri sebelum tampil betul-betul siap lahir dan batin. Maka kalau kita ada orang-orang yang misalnya ingin kritisi, istifsar, intiqad, kita bisa jawab. Kalau kita salah, ngaku salah. Namanya kalau udah masuk YouTube kan gimana? Jadi benar-benar harus koneksi kepada Allah, harus kuat. Dan harus munsif, salah, ngaku salah dan minta maaf. Ya? Meskipun wa in kunta muhiqqan wa in kunta musiban, meskipun kita merasa diri kita benar. Ya? Satu kali saya bercerita tentang pengalaman saya ziarah ke kampungnya Yahudi. Ziarahlah ke Nabi Daud. Di situ orang-orang Yahudi, masya Allah, jenggotnya lebih dahsyat daripada jenggot kelompok minhum itu. Terbayanglah saya waktu itu, oh kayaknya Nabi Harun begini nih. Kok mirip ya dengan minhum. Tapi oleh mereka nanti dipretelin. Jadi mereka mengatakan, saya mengatakan hum itu mirip dengan Yahudi. Enggak, saya enggak ngomong begitu. Justru jenggot Yahudi mirip dengan hum. Amhim hum, ya jelas. Mereka tersinggung. Maksud saya benar. Ana musibun, muhiqqun. Lakin bikalami yata'adza bidzalika ba'dul muslimin. Ya. Karena kalam saya ada orang tersinggung. Murid-murid, teman-teman muhibbin itu belain kita. Tapi saya enggak tersanjung. Malam-malam saya ngamalkan zikir wirid asas Imam Syazili. Sampailah pada zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saat itu terasa kolbu itu kayak tersiram. Tadinya lagi emosi kan, kayak ada kesejukan mengalir. Ya Latif. Gak tahu antara sadar gak sadar, saya mendengar satu kalam. Saya anggap itu ilham. Sudahlah, kau minta maaf saja kepada mereka. Begitu ya. Ya sudah. Tahu-tahu udah selesai ya Latifnya. Ternyata Allah itu sangat dekat dengan namanya. Disitulah saya praktek ana ma'ahu idza dzakarani, hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi. Aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Jadi kalau antum mau dialog dengan Allah, sebut namanya dengan adab yang bersanad kepada wali-wali Allah. Jangan ke wali syaitan. Sama-sama isim tapi ke wali syaitan, nanti bisikannya balas aja, buka ya, hantam. Tapi kalau dari Allah enggak. Dan itu jelas sekali. Kalau di bahasa Arab kan gitu, fasta'fu minhum. Ya. Pakai hum memang di situ. Ya. Allah itu pemaaf. Allah itu memberi maaf. Ya sudahlah, maafkan kesalahpahaman mereka, kamu minta maaf dari mereka. Jadi nanti forum diskusi ini semoga ada hasilnya. Selesai posting. Sekarang orang bukan zaman baca, zaman nonton. Benar? Serius. Itu udah curhat tuh Gus. Maka tolong nanti kawan-kawan ini khidmah untuk nyokong para asatis
untuk memproduksi kajian-kajian positif. Jangan biarkan YouTube itu kosong dari konten-konten Ahlus Sunnah yang positif. Ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah bikulli khair, atas paparan yang sangat istimewa, menjadi motivasi terhadap pusat kajian pesantren dan aswaja, dan menjadi pemicu kesemangatan, menjadi sikap